Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang koloid, terutama tentang karakteristik larutan, koloid, dan suspensi. Nah, adik-adik di sini masih ingat ya contoh dari larutan, koloid, sama suspensi? Betul sekali. Contoh dari larutan itu sirup, contoh koloid itu susu, sedangkan contoh suspensi itu kopi. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Perbedaan larutan dengan koloid adalah, jadi kita analisis ini opsinya satu-satu. Yang A, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring. Larutan tidak dapat disaring itu benar ya. Larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring. Nah, koloid itu sebenarnya dia tidak dapat disaring, terutama apalagi menggunakan kertas saring biasa. Opsi yang B, larutan berwarna, sedangkan koloid tidak berwarna. Larutan berwarna. Nah, coba dipikir larutan berwarna. Tidak semua larutan berwarna ya, ada larutan yang tidak berwarna. Contohnya larutan garam. Dia larutan garam tidak berwarna. Berarti ini salah. Lalu koloid tidak berwarna. Nah, di koloid ini juga ada koloid yang berwarna, ada yang koloid tidak berwarna. Jadi pernyataan ini salah. Jadi yang B itu juga salah. Ini tadi yang A salah juga ya. Lanjut opsi yang C, larutan tidak menunjukkan efek tindal, sedangkan koloid menunjukkan efek tindal. Larutan tidak menunjukkan efek tindal benar, koloid menunjukkan efek tindal benar. Jadi kita simpan dulu jawabannya yang C. C berarti benar. Yang D, larutan stabil, sedangkan koloid tidak stabil. Larutan stabil, benar nggak ya? Larutan stabil, kestabilan itu bisa kita lihat itu suatu campuran itu terjadi endapan atau tidak. Kalau misalkan tidak terjadi endapan, itu berarti campuran tersebut stabil. Nah, larutan di dalam larutan itu tidak terjadi endapan, berarti dia sifatnya stabil. Betul ya, larutan itu stabil. Sedangkan koloid tidak stabil. Nah, koloid tidak stabil ini salah ya teman-teman, adik-adik. Nah, koloid itu sukar untuk mengendap, sehingga bisa dikatakan kalau sifat dari koloid itu relatif stabil. Selanjutnya yang E, larutan bersifat homogen, sedangkan koloid bersifat heterogen. Larutan bersifat homogen itu benar, sedangkan koloid bersifat heterogen itu benar. Nah, secara kasat mata koloid itu memang kelihatannya homogen ya, tetapi aslinya jika dilihat menggunakan mikroskop ultra, dia akan menunjukkan kalau dia itu heterogen. Dia terdiri dari sistem dua dispersi yang berbeda, sehingga yang E itu benar. Jadi soal nomor 1 ini ada 2 jawaban yang benar ya adik-adik, yang C dan juga yang E. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, campuran yang dapat disaring dengan kertas saring biasa. Ini kertas saring biasa ya. Tadi larutan tidak bisa disaring, koloid tidak bisa disaring dengan kertas saring biasa. Berarti campuran yang dapat disaring dengan kertas saring biasa itu adalah suspensi. Nah, berarti kita pilih opsi yang suspensi yang mana antara A sampai E. Kita lihat satu-satu. Yang A, campuran gula dan air. Campuran gula dan air itu termasuk larutan. Itu larutan. Yang B, campuran susu dan air itu termasuk koloid.
Sip. Yang C, campuran garam dan air itu termasuk larutan, sudah jelas ya, larutan garam. Yang D, campuran terigu dan air itu termasuk suspensi. Yang E, campuran kanji dan air yang dipanaskan. Oke, ini air yang dipanaskan ya, berarti dia termasuk koloid. Oke, nah ini ada tambahan ya. Kalau misalkan campuran kanji dicampurkan dengan air dingin atau air biasa, dia nanti akan menghasilkan suspensi, bukan koloid lagi namanya. Kalau koloid itu ketika dicampurkan dengan air yang dipanaskan. Oke, lanjut nomor 3. Partikel koloid berukuran. Oke, sesuai teori ya, kita pahami dulu teorinya. Kalau larutan, partikelnya berukuran kurang dari 1 nanometer. Kalau suspensi lebih dari 1000 nanometer, 1000 nanometer ya. Berarti kalau koloid itu antara 1 sampai 1000 nanometer. Oke, karena di opsinya itu satuannya sentimeter, maka nanometer kita konversi dulu ke sentimeter. Oke, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter sama dengan 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan 1000 nanometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter sama dengan 10 pangkat min 4 cm. Oke, berarti jawabannya yang antara 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 7 cm. Jawabannya yang D. Sip, nomor 3 jawabannya yang D. Nomor 4. Ketika air sungai yang keruh disaring diperoleh filtrat yang jernih, filtrat tersebut ternyata menunjukkan efek Tyndall. Pernyataan yang benar adalah, nah di sini dari pernyataan ini yang digarisbawahi adalah filtrat tersebut ternyata menunjukkan efek Tyndall. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, suatu campuran yang menunjukkan efek Tyndall itu merupakan koloid. Berarti air sungai itu pasti mengandung koloid. Nah, sekarang ketika air sungai yang keruh, tadinya keruh ya, disaring diperoleh filtrat yang jernih. Filtratnya menjadi jernih. Itu artinya apa? Itu artinya pengotor yang membuat air sungai keruh itu tertahan di kertas saringnya. Nah, itu artinya suatu partikel yang tertahan di kertas saring, kemungkinan partikel itu partikel yang kasar. Oke, berarti jawabannya yang mana ini? Suspensi koloid larutan sejati sol mengandung partikel kasar dan koloid. Oke, mengandung partikel kasar dan partikel koloid. Berarti nomor 4 jawabannya yang E. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut soal nomor 5. Di antara campuran berikut, campuran yang menghasilkan sistem koloid adalah, oke, berarti kita analisis satu-satu. Yang nomor 1 NaCl dan air garam, dia membentuk larutan, berarti bukan koloid ya. Yang kedua, tepung terigu dan air yang dipanaskan. Oke, dia membentuk koloid. Sabun dan air. Oke, sip, dia koloid. Gula dan air. Nah, ini sudah jelas dia larutan. Oke, berarti jawabannya nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya yang D. Ya, lanjut ya ke soal nomor 6. Jenis koloid yang terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Oke, kita analisis seperti biasa. Analisis opsinya satu-satu. Bui itu terdispersinya gas, pendispersinya cair, berarti dia itu termasuk gas dalam cair. Kalau sol, dia padat dalam cair, emulsi padat, cair dalam padat, emulsi cair dalam cair, sedangkan aerosol padat, padat dalam gas. Oke, ini pertanyaannya padat dalam gas.
Berarti jawabannya yang benar yang nomor yang opsi E. Jawabannya yang E. Ya, selanjutnya soal nomor 7. Kuningan adalah sistem koloid yang tersusun dari adik-adik di sini tahu ya, kuningan itu termasuk salah satu logam. Nah, logam itu kan wujudnya padat ya, padat. Dia itu padat, tanpa cair, tanpa gas di dalamnya. Nah, itu artinya dia tersusun dari zat padat di dalam zat padat. Oke, berarti kuningan itu termasuk sistem koloid yang tersusun dari zat padat dalam zat padat. Jadi jawabannya yang B. Ya, soal yang terakhir, soal nomor 8. Zat di bawah ini yang termasuk gel adalah jadi gel itu merupakan suatu koloid yang wujudnya itu antara cair dan padat, setengah cair setengah padat. Nah, contoh dari gel itu secara gampangannya itu agar-agar. Nah, salah satu ciri dari dia itu gel itu adalah dia mudah dibentuk-bentuk. Oke, jadi dari kelima ini yang termasuk gel itu kemungkinan besar adalah mentega. Jadi nomor 8 jawabannya yang C. Oke, akhirnya kita sudah selesai membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 8. Bagi adik-adik yang masih kebingungan atau masih ragu-ragu dengan jawaban yang sudah kita bahas, adik-adik boleh menanyakan komentar atau barangkali ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, sekian untuk video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.